Sari dari kelas 4C dengan NIM 2422141. Di sini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk membahas topik yang sangat menarik di dunia manajemen operasional, yaitu tentang bagaimana cara kita menyatukan semua elemen operasional, mulai dari peramalan kualitas hingga strategi rantai pasok, agar perusahaan bisa memiliki daya saing yang sangat kuat di pasar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ada 4 hal yang penting yang ingin kita capai dari diskusi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana hubungan logis antara rencana internal perusahaan dengan eksekusinya di luar. Yang kedua, kita akan membahas peran penting dari teknologi informasi modern seperti ERP dan IoT untuk mewujudkan pabrik yang cerdas melalui digital operation excellence. Dan yang ketiga, kita akan menerapkan strategi agar rantai pasok tetap kuat atau resilient dalam menghadapi tantangan krisis global. Dan terakhir, kita akan menelaah bagaimana manajemen rantai pasok atau SCM ini mengalami reposisi strategis dari yang dulunya hanya urusan logistik atau pengiriman barang saja, sekarang menjadi penentu posisi bersaing di tingkat jajaran eksekutif. Nah, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu perencanaan internal. Di sini ada 2 pilar yang saling mengunci, yaitu forecasting dan quality blueprint. Secara sederhana, forecasting itu merupakan cara kita memproyeksikan atau meramal seberapa banyak barang yang akan dikonsumsi pasar nanti berdasarkan data historis. Namun, proyeksi volume ini tidak akan efektif jika kita tidak memiliki quality blueprint. Ini merupakan cetak biru atau dokumen standar yang menentukan spesifikasi teknis dan batas toleransi produk sebelum kita mulai memproduksi barangnya secara massal. Nah, lanjut, konsep utama dari materi sebelumnya yaitu agar kita mendapatkan gambaran utuh mengenai kualitas menggunakan konsep TQM atau Total Quality Management hingga meminimalkan kesalahan dengan Six Sigma. Konsep-konsep ini diselaraskan dengan forecasting tadi untuk mengatur rantai pasok kita. Mengapa hal ini harus dikelola agar kita terhindar dari yang dinamakan bullwhip effect, yaitu fenomena di mana data permintaan di pasar berubah sedikit, namun ketika sampai ke pabrik atau ke hulu justru menjadi fluktuatif dan tidak akurat. Jadi, memahami konsep ini membuat operasional kita tidak mudah goyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas digital operation excellence. Nah, bayangkan rencana tadi sudah matang, kemudian kita akan mengeksekusinya langsung di pabrik. Di era modern, kita mengenali istilah digital operation excellence yang pada dasarnya merupakan metode kita untuk membuat pabrik menjadi lebih cerdas melalui gabungan teknologi informasi, otomasi, atau perangkat fisik. Data yang dulunya hanya dicatat secara manual di kertas yang seringkali memperlambat proses kerja, sekarang ditransformasikan menjadi sistem otomatis yang bekerja secara real time. Tujuannya tentu untuk meminimalkan human error atau kesalahan manusia di lini perakitan, sekaligus membuat respon internal pabrik menjadi sangat cepat jika tiba-tiba terjadi kendala. Selanjutnya, nah, bagaimana teknologi ini dapat menciptakan efisiensi? Jawabannya terletak pada sirkuit data yang mengalir tanpa hambatan dari hulu ke hilir melalui analisis data yang tepat, dan penggerak utamanya yaitu sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu memiliki efek berantai yang luar biasa bagi efisiensi. Begitu ada perubahan permintaan dari pembeli,
ERP secara langsung menyelesaikan jadwal produksi dan menyesuaikan jadwal produksi dan kebutuhan bahan baku tanpa penundaan. Namun, harus diakui bahwa tantangannya cukup besar, mulai dari kebutuhan investasi awal yang tinggi hingga aspek manajemen perubahan bagi karyawan agar siap beradaptasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Maimuna dan Cuaca tahun 2024 yang menemukan bahwa teknologi informasi dan ERP merupakan kunci utama untuk membuat rantai pasok menjadi lebih lincah. Namun kesiapan infrastruktur digitalnya harus benar-benar matang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, seefisien apapun sistem internal pabrik kita, semua akan lumpuh jika aliran bahan baku tidak datang akibat adanya krisis global di luar kendali. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya supply chain resilience atau ketahanan rantai pasok. Sederhananya merupakan kemampuan jaringan kita untuk mengantisipasi, bertahan, dan cepat bangkit dari gangguan yang tidak terduga, seperti bencana alam, krisis politik, dan kelangkaan barang. Di sini cara pandang kita berubah total. Kita tidak lagi hanya mencari pemasok yang paling murah, melainkan mencari yang paling aman. Dalam menghadapi dunia yang perlu ketidakpastian ini, atau VUCA ini, ada 3 aliran yang harus kita amankan bersamaan. Yang pertama ada aliran barang yang harus kita amankan agar barang tidak terlambat. Aliran kedua merupakan aliran informasi, stok yang real time, dan aliran uang untuk modal kerja agar terhindar dari efek cambuk tadi atau bullwhip effect. Strategi yang diterapkan adalah diversifikasi pemasok, kolaborasi melalui sistem CPVR, serta fleksibilitas keuangan. Pendekatan ini didukung oleh ulasan dalam paper Asia Research Journal pada tahun 2005 yang menegaskan bahwa ketahanan rantai pasok sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi kelangsungan bisnis manufaktur internasional saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas Strategic SCM Mastery. Nah, di slide ini rekan-rekan dapat melihat bentuk utuh dari integrasi strategis yang saya maksud sejak awal. Prosesnya saling mengunci, mulai dari merencanakan volume dan mutu produk melalui forecasting dan blueprint agar tetap berada di batas aman, UCL atau upper control lini, dan rencana tersebut merupakan dieksekusi menggunakan teknologi canggih seperti ERP, IoT, dan RFID agar tidak terjadi kesalahan pemotongan atau human error secara real time. Kemudian agar aman dari krisis global, jaringan logistik luarnya dilindungi menggunakan strategi near sourcing atau mencari pemasok terdekat serta sistem just in case. Terakhir, semua kapabilitas ini diangkat oleh jajaran eksekutif menjadi senjata strategis untuk membangun hambatan pasar dan barriers to entry agar kompetitor sulit meniru dan bisnis kita tetap unggul secara berkelanjutan. Nah, pada slide 12 ini merupakan analisis konsep manajemen operasional pada brand Zara. Yang pertama terkait peramalan dan mutu, Zara tidak menggunakan ramalan tahunan yang panjang. Mereka menerapkan ultra short forecasting yang hanya memproyeksikan tren untuk 2 hingga 4 minggu ke depan. Data volume ini langsung dikirim ke mesin potong otomatis di pabrik mereka, sehingga kualitasnya benar-benar terjaga di bawah batas aman UCL. Yang kedua, terkait keunggulan digital, produk pakaian Zara dilengkapi dengan tag
RFID sejak awal yang terhubung dengan ERP pusat melalui jaringan IoT. Jika mesin mendeteksi adanya cacat kain atau kesalahan pemotongan sistem Pokkayok, digital akan langsung menghentikan robot perakitan seketika itu juga agar tidak membuang-buang bahan baku. Nah, yang ketiga terkait ketahanan logistik. Di saat merek lain fokus memproduksi di tempat yang jauh seperti Asia demi harga murah, Zara memilih strategi just in case melalui nearshoring. Lebih dari setengah mitra pabrik mereka ditempatkan di dekat kantor pusat seperti di Portugal dan Maroko, serta selalu menyimpan stok kain mentah. Oleh karena itu, saat terjadi krisis logistik laut global, operasional Zara tetap stabil dan tidak terpengaruh. Nah, yang keempat terkait SCM strategis, manajemen puncak Zara menyadari bahwa rantai pasok adalah senjata utama bagi mereka. Mereka berinvestasi besar untuk membangun hubungan distribusi otomatis raksasa bernama The Cube, kepemilikan infrastruktur eksklusif yang padat modal inilah yang menjadi hambatan masuk atau barriers to entry yang membuat kompetitor sulit untuk menirunya. Baik, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani. Saya ingin bertanya, strategi nearshoring dan just in case seperti yang diterapkan Zara tentu membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan melakukan outsourcing ke negara dengan tenaga kerja yang murah. Bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan ketahanan rantai pasok ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini letak pergeseran paradigma manajemen operasional modern. Jika kita hanya melihat dari biaya per unit produksi, outsourcing ke negara dengan tenaga kerja yang lebih murah mungkin terlihat lebih efisien. Namun, ketika terjadi disrupsi global seperti kelangkaan kontainer atau krisis geopolitik, biaya kerugian akibat keterlambatan barang dan hilangnya momentum pasar atau lost sale justru jauh lebih besar. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, saya Ervan Rizky B. Saya ingin bertanya. Silakan. Implementasi teknologi digital seperti ERP dan IoT memerlukan investasi awal yang sangat besar dan kesiapan SDM yang matang. Jika sebuah perusahaan memiliki keterbatasan modal, langkah prioritas apa yang harus diambil terlebih dahulu? Terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali, keterbatasan modal dan kesiapan SDM sering sekali menjadi hambatan utama dalam transformasi digital. Langkah prioritas yang harus diambil terlebih dahulu bukanlah langsung membeli sistem teknologi yang mahal, melainkan melakukan standarisasi proses internal atau mematangkan quality blueprint-nya terlebih dahulu. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya lanjut saja. Sebagai kesimpulan, bisnis saat ini tidak hanya dapat mengandalkan satu divisi saja. Kuncinya terletak pada integrasi total antara kecanggihan digital di dalam pabrik dan ketahanan logistik di luar pabrik. Ketika seluruh aspek tersebut dijadikan sebagai strategi utama oleh jajaran pimpinan, seperti yang dilakukan oleh Zara, rantai pasok berubah dari yang semula hanya urusan pengiriman barang, kini menjadi benteng pertahanan
pasar yang membuat bisnis kita sulit ditandingi. Nah, sekian dari presentasi saya. Semua poin ilmiah yang saya sampaikan berdasarkan referensi riset terbaru yang tertera di slide berikut. Nah, cukup. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Ramadhani dengan NIM 24222125. Saya dari kelas 4C. Jadi pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana efisiensi blueprint menjadi fondasi dalam membangun operasional yang efisien. Kemudian bagaimana konsep tersebut berkembang menjadi operational excellence blueprint melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas, dan perbaikan berkelanjutan. Dan di akhir presentasi, saya juga akan mengaitkan seluruh konsep tersebut dengan studi kasus kopi kenangan agar penerapan teorinya lebih mudah dipahami. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke slide berikutnya. Jadi sebelum masuk ke materi utama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dari presentasi ini. Nah, di era persaingan bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, tapi juga harus mampu menjalankan operasional secara efisien agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai efisiensi blueprint dan operational excellence menjadi penting sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep efisiensi blueprint dan operational excellence. Selanjutnya, memahami hubungan antara kedua konsep tersebut, serta menganalisis penerapannya melalui studi kasus kopi kenangan. Baik, masuk ke konsep yang pertama, ini ada efisiensi blueprint. Jadi sebelum perusahaan mampu mencapai operational excellence, perusahaan perlu membangun fondasi operasional yang kuat terlebih dahulu. Fondasi tersebut disebut sebagai efisiensi blueprint. Jadi, ini adalah rancangan dasar yang membantu perusahaan untuk menjalankan operasional secara lebih efisien melalui pengelolaan sumber daya, proses kerja, dan waktu yang optimal. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta memastikan seluruh sumber daya dimanfaatkan secara efektif. Nah, dalam materi ini terdapat 3 konsep utama, yaitu sistem produksi, inventory management, dan just in time. Nah, ketiga konsep ini yang akan kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama ada sistem produksi. Jadi, ini adalah proses mengubah berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa proses produksi dimulai dari input, yaitu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan sehingga menghasilkan output, yaitu produk atau jasa yang siap diberikan kepada pelanggan. Dengan sistem produksi yang terencana, perusahaan dapat menghasilkan produk secara lebih efektif dan efisien. Konsep berikutnya adalah inventory management atau manajemen persediaan. Nah, tujuan utama dari manajemen persediaan ini adalah untuk memastikan perusahaan memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa harus menyimpan stok secara berlebihan. Pada saat ini dapat dilihat bahwa prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan barang, penerimaan barang, penyimpanan, proses produksi, hingga monitoring persediaan. Nah, persediaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekurangan barang, sedangkan persediaan yang terlalu banyak akan meningkatkan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola persediaan secara seimbang agar operasional tetap berjalan lancar. Nah, konsep terakhir dalam efisiensi blueprint adalah just in time.
Konsep ini menekankan bahwa perusahaan hanya menyediakan bahan baku atau memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan, meminimalkan pemborosan, dan menjaga kualitas bahan baku agar tetap baik. Namun, penerapan just in time ini membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemasok agar proses produksi tidak terganggu. Nah, jika kita melihat pada alur yang ada pada slide ini, prosesnya dimulai dari adanya permintaan pelanggan. Setelah itu, perusahaan melakukan perencanaan produksi dan menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan. Selanjutnya, melaksanakan proses produksi, lalu melakukan pemeriksaan kualitas, kemudian produk dikirim kepada pelanggan. Jadi, konsep utama just in time ini adalah untuk melakukan produksi berdasarkan permintaan pelanggan, bukan berdasarkan perkiraan. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi persediaan yang berlebihan. Nah, setelah perusahaan berhasil membangun fondasi operasional yang efisien, langkah berikutnya adalah mencapai operational excellence. Jadi, operational excellence ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja operasional melalui sinergi antara manusia, proses, dan teknologi. Nah, di sini ada people, yang berarti perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki budaya untuk terus melakukan perbaikan. Dan di sini juga ada proses, berarti setiap proses kerja memiliki standar yang jelas sehingga dapat berjalan secara konsisten dan efisien. Nah, selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini berfungsi untuk mendukung operasional agar proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Nah, jadi operational excellence ini bukan hanya tentang bekerja lebih cepat atau lebih hemat, tapi juga bagaimana perusahaan mampu memberikan kualitas yang konsisten dengan memanfaatkan teknologi serta terus melakukan perbaikan dalam setiap prosesnya. Jadi melalui ketiga pilar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan meminimalkan kesalahan dan pemborosan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning. Nah, ini adalah konsep yang membantu perusahaan mengintegrasikan berbagai data dari setiap bagian perusahaan ke dalam satu sistem. Nah, dengan data yang terhubung, informasi dapat diakses secara lebih cepat dan akurat sehingga memudahkan pengambilan keputusan serta meningkatkan koordinasi antar bagian. Pada slide ini dapat dilihat bahwa seluruh data dari setiap divisi akan masuk ke dalam satu database. Selanjutnya, data tersebut dibagikan kembali kepada setiap divisi sehingga seluruh bagian perusahaan menggunakan informasi yang sama. Dengan adanya ERP ini, proses operasional menjadi lebih terintegrasi dan informasi dapat diperoleh secara real time. Hal ini mempermudah koordinasi antar bagian dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada Lean Manufacturing. Lean ini berfokus pada upaya mengurangi pemborosan dalam setiap proses kerja. Pemborosan ini dapat berupa waktu tunggu yang berlebihan atau terlalu lama, perpindahan yang tidak perlu, atau penggunaan sumber daya yang berlebihan. Nah, pada slide ini kita dapat melihat perbedaan sebelum atau sesudah diterapkan Lean Manufacturing ini. Jadi sebelum Lean diterapkan, prosesnya masih memiliki aktivitas tunggu yang menyebabkan pemborosan waktu. Nah, setelah Lean diterapkan, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dihilangkan sehingga alur kerja menjadi lebih sederhana dan cepat. Dan dengan demikian, Lean membantu membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, menekan biaya operasional, dan memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Selanjutnya, selain Lean Manufacturing, perusahaan juga dapat menerapkan Six Sigma. Ini adalah metode peningkatan kualitas yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan,
dan variasi dalam proses kerja, sehingga produk atau layanan yang dihasilkan menjadi lebih konsisten. Six Sigma di sini memiliki 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menentukan masalah yang akan diperbaiki. Yang kedua, mengukur kondisi saat ini untuk mengetahui tingkat kinerja proses. Yang ketiga, mencari penyebab utama dari masalah yang terjadi. Yang keempat, melakukan perbaikan berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir adalah kontrol. Itu menjaga agar hasil perbaikan dapat dipertahankan melalui standar kerja dan evaluasi secara berkala. Dan dengan menerapkan Six Sigma, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk maupun layanan secara berkelanjutan. Baik, setelah membahas seluruh materi, kita dapat melihat bahwa konsep-konsep tersebut sebenarnya saling berhubungan dan membentuk satu alur yang utuh. Tahap pertama adalah efisiensi blueprint yang menjadi fondasi operasional perusahaan. Yang pada tahap ini, perusahaan membangun efisiensi melalui 3 komponen utama, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan just in time. Ketiga komponen ini membantu perusahaan mengelola proses kerja, penggunaan sumber daya, dan persediaan secara lebih efektif, sehingga pemborosan dapat dikurangi. Nah, setelah fondasi operasional terbentuk, perusahaan dapat melanjutkan ke tahap operational excellence. Pada tahap ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada efisiensi, tapi juga pada peningkatan kualitas, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh penerapan Enterprise Resource Planning, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Nah, dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa efisiensi blueprint dan operational excellence ini bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Efisiensi blueprint membangun dasar operasional yang kuat, sedangkan operational excellence menyempurnakan proses tersebut agar perusahaan mampu memberikan kinerja yang lebih baik, kualitas yang konsisten, serta meningkatkan daya saing. Nah, setelah memahami bagaimana kedua blueprint tersebut saling terintegrasi, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dianalisis dalam praktik melalui studi kasus pada kopi kenangan. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi sederhana yang saya lakukan sebagai pelanggan, operasional kopi kenangan menunjukkan beberapa karakteristik yang sejalan dengan konsep-konsep yang telah saya pelajari. Yang pertama, dari sisi produksi, dari sisi sistem produksi, setiap pesanan diproses melalui tahapan yang terstruktur. Dimulai dari ketika pelanggan melakukan pemesanan, kemudian pesanan diterima oleh barista, minuman diracik sesuai resep, dilakukan pengecekan, dan akhirnya diserahkan kepada pelanggan. Yang kedua, dari sisi manajemen persediaan. Kopi kenangan memastikan bahan baku mereka seperti biji kopi, susu, sirup, ataupun kemasannya selalu tersedia agar operasional mereka tidak terganggu. Yang ketiga, penerapan just in time. Ini terlihat dari proses pembuatan minuman yang baru dimulai setelah pelanggan melakukan pemesanan. Jadi dengan cara ini kualitas minuman tetap terjaga dan pemborosan dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya dari sisi ERP, sistem kasir digital membantu mengirimkan informasi pesanan kepada barista secara cepat sehingga koordinasi antar bagian menjadi lebih efisien. Kemudian penerapan Lean Manufacturing terlihat dari penataan area kerja barista yang dibuat sederhana sehingga seluruh peralatan mudah dijangkau. Penataan tersebut membantu mengurangi gerakan yang tidak diperlukan sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien. Nah, yang terakhir, standar resep dan prosedur kerja yang diterapkan kopi kenangan dapat membantu menjaga konsistensi rasa serta kualitas produk di berbagai gerai. Jadi hal ini sejalan dengan tujuan Six Sigma, yaitu mengurangi variasi proses agar kualitas produk tetap terjaga. Nah, jadi dari studi kasus ini dapat kita lihat bahwa konsep-konsep manajemen operasional tidak hanya dipelajari secara teori, tapi juga benar-benar diterapkan dalam operasional bisnis sehari-hari.
Baik, pada slide ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya. Baik, Baik, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Sari. Jadi pertanyaan saya yaitu, menurut Anda, mengapa integrasi kedua blueprint lebih efektif dibandingkan jika perusahaan hanya menerapkan salah satunya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kedua blueprint ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, efisiensi blueprint ini membantu perusahaan untuk membangun proses kerja yang efisien terlebih dahulu. Setelah itu, operational excellence menyempurnakan proses tersebut melalui peningkatan kualitas, teknologi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi, menurut saya, integrasi kedua blueprint akan lebih efektif dibandingkan jika hanya menerapkan salah satunya, karena hasil akhirnya tidak akan seoptimal jika kedua konsep diterapkan secara bersamaan. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Selanjutnya, Saya ingin bertanya. Silakan. Jadi pertanyaannya, menurut Anda, apakah penggunaan aplikasi pada kopi kenangan juga termasuk bagian dari operational excellence? Oke, baik. Jadi menurut saya ya termasuk dalam operational excellence karena aplikasi juga membantu pelanggan untuk lebih mudah memesan minuman. Penggunaan aplikasi ini juga dapat mengurangi antrian di kasir dan informasi pesanan bisa langsung masuk ke sistem sehingga prosesnya lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Jadi menurut saya penggunaan aplikasi ini merupakan salah satu bentuk operational excellence karena memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan. Gimana, udah cukup jelas? Ya, udah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Baik, selanjutnya sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa efisiensi blueprint ini merupakan fondasi dalam membangun operasional yang efisien melalui sistem produksi, inventory management, dan juga just in time. Nah, setelah fondasi tersebut terbentuk, perusahaan dapat mengembangkan operational excellence blueprint melalui penerapan ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, integrasi kedua blueprint ini membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menciptakan keunggulan bersaing. Nah, dengan melalui studi kasus kopi kenangan ini, kita juga dapat melihat bahwa seluruh konsep tersebut dapat diterapkan dalam operasional bisnis nyata sehingga mampu mendukung kinerja perusahaan secara lebih optimal. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa efisiensi operasional bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju operational excellence. Nah, ketika kedua blueprint diintegrasikan dengan baik, perusahaan akan lebih siap menghadapi persaingan dan mampu memberikan nilai yang baik kepada pelanggan. Nah, di sini ada referensi, jadi seluruh materi dalam presentasi ini saya susun berdasarkan referensi dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan mengenai efisiensi blueprint, operational excellence, ERP, Lean Manufacturing, Six Sigma, dan studi kasus kopi kenangan. Baik, cukup mungkin sampai sini saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arumulan Ramadhani dengan NIM 2422154. Kali ini saya akan membahas webinar
yang berjudul Penerapan Operations Blueprint, Integrated Factory Blueprint, Supply Chain Resilience, dan Strategi Supply Chain Management Mastery. Sebelum itu, presentasi ini menjelaskan bagaimana keempat konsep tersebut saling terhubung dalam meningkatkan kinerja operasional dan sistem distribusi perusahaan. Menggunakan contoh nyata dari PT Kailua Kopi Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini ada 4, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar dari Operations Blueprint, Integrated Factory Blueprint, Supply Chain Resilience, dan Strategi Supply Chain Management Mastery. Kedua, memahami hubungan antara keempat konsep tersebut dalam manajemen operasional. Ketiga, menganalisis penerapan teori melalui studi kasus di PT Kailua Kopi Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan saran solusi agar operasional dan rentabilitas perusahaan lebih efektif. Kemudian, pada slide ini membahas tentang keempat materi yang saling berhubungan. Pertama, dari blueprint operasional menjadi dasar dalam perancangan proses operasional. Itu ada pemetaan dan standarisasi proses, pengendalian kualitas, efisiensi operasional, perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, integrated factory blueprint. Dengan mengintegrasikan seluruh aktivitas di pabrik secara end-to-end, mulai dari pemasok, produksi, penyimpanan, hingga distribusi dalam satu sistem yang terhubung. Yang ketiga, supply chain resilience, dengan membangun ketahanan rantai pasok untuk memprediksi, merespons, dan pulih dari berbagai gangguan atau ketidakpastian secara tepat. Yang keempat yaitu strategi supply chain management mastery, dengan mengelola seluruh rantai pasok secara strategis agar selaras dengan tujuan bisnis, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Kemudian masuk pada materi pertama, yaitu Operation Blueprint. Operation Blueprint yaitu gambaran lengkap tentang cara proses operasional dijalankan di sebuah perusahaan, mulai dari hal-hal yang masuk, langkah-langkah yang dilakukan, sampai berhasil menghasilkan produk atau layanan. Tujuan utamanya adalah agar setiap pekerjaan memiliki langkah-langkah yang teratur, membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien, dan mengurangi kesalahan yang terjadi serta memastikan produk atau layanan yang dihasilkan tetap berkualitas. Pada studi kasus, PT Kailua Kopi Indonesia memulai operasinya dengan merencanakan kebutuhan kopi, memesan dari rekayasa kopi secara pemasok, mengirimkan kopi ke outlet, hingga akhirnya kopi disajikan kepada pelanggan. Blueprint ini membantu perusahaan agar semua proses berjalan dengan teratur dan lebih hemat waktu. Masuk kepada materi kedua adalah Integrated Factory Blueprint. Konsep ini menyatakan bahwa semua tahapan dalam sebuah perusahaan harus terhubung dan bekerja sama, mulai dari pemasok, produksi, menyimpan barang, sampai pengiriman ke pelanggan. Karakteristiknya adalah kerjasama antar bagian yang baik, aliran informasi yang mudah, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah proses kerja. Pada PT Kailua Kopi Indonesia menunjukkan integrasi yang jelas melalui kerjasama antara rekayasa kopi, pemasok, perusahaan sebagai distributor, dan outlet sebagai penjual kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan sistem just in time, yaitu memesan bubuk kopi hanya sesuai kebutuhan hingga stok tidak terlalu banyak dan bisa menyimpan bisa dikurangi. Kemudian materi ketiga adalah supply chain resilience.
Supply chain resilience adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mempersiapkan diri, mengatasi, dan bangkit kembali dari berbagai hambatan yang terjadi dalam proses rantai pasok. Gangguan tersebut dapat berupa keterlambatan pengiriman, peningkatan permintaan, atau masalah yang terjadi dari pemasok. Pada PT Kailo Indonesia, menjaga kelancaran distribusi dengan merencanakan kebutuhan logistik dan mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemasok. Strategi ini menjaga stok kopi di outlet tetap ada sehingga layanan kepada pelanggan tetap lancar. Kemudian materi terakhir adalah penguasaan manajemen rantai pasok strategis. Konsep ini adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola semua kegiatan dalam rantai pasok secara strategis agar sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, tidak hanya memperhatikan penghematan biaya, tetapi juga mutu produk, kepuasan pelanggan, dan kelebihan bersaing. Pada PT Kailo Kopi Indonesia menerapkan strategi yang terlihat dari pemilihan supplier berkualitas tinggi, perencanaan logistik yang baik, serta pengiriman produk tepat waktu agar kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi. Selanjutnya, pada slide ini terlihat hubungan antara keempat materi tersebut. Yang pertama, dari operation blueprint menjadi dasar dalam menyusun proses operasional. Lalu integrated factory blueprint menggabungkan semua proses tersebut. Kemudian supply chain resilience memastikan sistem tetap berjalan lancar meskipun ada hambatan atau gangguan yang terjadi. Dan strategi supply chain management mastery mengarahkan semua aktivitas agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Jadi keempat konsep ini tidak terpisah, melainkan saling melengkapi untuk membentuk sistem operasi dan rantai pasok yang efektif. Selanjutnya masuk pada studi kasus yang digunakan adalah PT Kailo Kopi Indonesia. Yang pertama dari menggunakan kasus, PT Kailo Kopi Indonesia ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman, terutama kopi. Berkembang sangat cepat di Indonesia, sehingga persaingan antar toko kopi semakin ketat. Kondisi ini memaksa setiap perusahaan harus memiliki sistem operasional dan rantai pasok yang bisa mempertahankan kualitas produk, memastikan bahan baku selalu tersedia, serta melayani pesanan pelanggan tepat waktu. Oleh karena itu, PT Kailo Kopi Indonesia menggunakan manajemen rantai pasok atau SCM sebagai strategi untuk menggabungkan berbagai proses seperti pembelian bahan baku, perencanaan pengiriman barang, hingga pengiriman produk ke semua cabang toko. Tujuan utamanya menggunakan SCM ini adalah menyamakan antara kebutuhan pasar dengan ketersediaan bahan baku agar kegiatan perusahaan bisa berjalan dengan baik dan hemat. Yang kedua, pada permasalahannya, yaitu meskipun pada sistem rantai pasok yang diterapkan sudah berjalan dengan lancar, tetapi PT Kailo Kopi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Perusahaan hanya bekerja sama dengan satu supplier utama, yaitu Rekayasa Kopi. Jadi semua pasokan bubuk kopi bergantung pada supplier tersebut. Kondisi ini memberikan keuntungan seperti kualitas produk yang pasti, harga yang ramah, dan pengiriman yang teratur. Namun juga bisa beresiko jika pemasok mengalami hambatan produksi atau mengirimkan barang karena perusahaan tidak punya pemasok cadangan lain. Selain itu, karena meningkatnya permintaan kopi, perusahaan harus membuat perencanaan logistik yang tepat agar stok di outlet tidak kurang. Kemudian, pada data pendukung yaitu berdasarkan hasil penelitian, PT Kailo Kopi Indonesia dimulai dari perkebunan kopi yang memproduksi biji kopi, lalu biji tersebut dikirim ke Rekayasa Kopi untuk diubah menjadi bubuk, kemudian selanjutnya bubuk kopi dikirimkan ke PT Kailo Kopi Indonesia. Kemudian diantar ke semua toko untuk dijadikan minuman dan dijual oleh pembeli. Selanjutnya, masuk pada analisis kasus PT Kailo Kopi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, PT Kailo Kopi Indonesia sudah menerapkan banyak konsep yang sudah dipelajari.
Pemilihan rekayasa kopi sebagai pemasok menunjukkan penerapan manajemen rantai pasok strategis, integrasi antara pemasok, perusahaan, dan toko menunjukkan konsep integrated factory blueprint. Pemesanan sesuai dengan kebutuhan menunjukkan penerapan konsep just in time, sementara itu distribusi yang berjalan dengan baik menunjukkan adanya ketahanan dalam rantai pasok. Namun, perusahaan masih mempunyai kekurangan karena hanya mengandalkan satu supplier, sehingga resiko gangguan dalam rantai pasok masih tergolong besar. Kemudian berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 rekomendasi utama. Pertama, perusahaan harus memiliki supplier cadangan agar tidak hanya bergantung pada satu pemasok saja. Kedua, perusahaan bisa menggunakan sistem digital seperti ERP atau sistem manajemen persediaan agar informasi tentang stok dan distribusi bisa diawasi secara langsung dan terus-menerus. Ketiga, perusahaan harus meningkatkan ketahanan rantai pasok dengan menyediakan stok cadangan dan melakukan pengevaluasian risiko secara rutin. Dengan solusi ini, perusahaan diharapkan bisa meningkatkan kelancaran dalam beroperasi dan mengurangi potensi masalah di proses distribusi barang. Masuk kepada tanya jawab. Baik, adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah metode just in time tetap diterapkan di PT Kailo Kopi Indonesia yang hanya punya satu supplier? Jelaskan alasannya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar jelas. Jadi saya ingin bertanya, menurut Anda dari keempat materi yang dibahas, menurut Anda konsep mana yang seharusnya diterapkan terlebih dahulu oleh PT Kailo Kopi Indonesia dan mengapa? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Yang pertama-tama saya akan menjawab dari pertanyaan, yaitu apakah metode just in time tepat diterapkan di PT Kailo Kopi Indonesia hanya punya satu supplier. Jadi alasannya yaitu implementasi just in time ini bisa membuat perusahaan lebih efisien karena mereka hanya memesan bahan baku sesuai kebutuhan, sehingga biaya menyimpan bahan tersebut menjadi lebih murah. Namun, jika hanya bergantung pada satu pemasok, maka penerapan sistem just in time pada ini bisa membawa resiko yang cukup tinggi. Jika terjadi keterlambatan pengiriman atau masalah dari pemasok, perusahaan bisa kehabisan stok dan operasionalnya akan mengalami kehambatan. Oleh karena itu, untuk menerapkan just in time diperlukan supplier yang dapat diandalkan, sistem informasi yang baik, serta adanya rencana cadangan seperti stok aman atau supplier cadangan. Bagaimana jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari keempat materi yang saya bahas, konsep mana sih yang seharusnya diterapkan terlebih dahulu oleh PT Kailo Kopi Indonesia? Jadi menurut saya, konsep yang terpenting adalah penguasaan manajemen rantai pasok strategis, karena konsep ini menjadi dasar dalam membentuk strategi rantai pasok perusahaan. Dengan cara yang benar, perusahaan bisa memilih supplier terbaik, menggabungkan proses kerja, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta menerapkan operation blueprint dan integrated factory blueprint dengan baik. Dengan kata lain, strategi berperan sebagai dasar mengarahkan penerapan ketiga konsep tersebut agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Bagaimana jawaban yang pertanyaan kedua? Baik, jawaban jelas. Terima kasih, Arum. Baik, sama-sama. Selanjutnya masuk pada kesimpulan materi ini, yaitu keempat konsep yang sudah dibahas
saling melengkapi dalam membangun sistem operasi dan rantai pasok secara efektif. Operation Blueprint menjadi dasar penyusunan proses operasional dan Integrated Factory Blueprint menghubungkan seluruh aktivitas perusahaan. Lalu supply chain resilience meningkatkan kemampuan menghadapi gangguan serta strategi supply chain management mastery memastikan semua strategi yang digunakan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Penerapan konsep tersebut pada PT Kailo Kopi Indonesia bisa meningkatkan cara kerja perusahaan lebih efisien, tetap menjaga kualitas barang yang dihasilkan, dan membuat perusahaan lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Selanjutnya, referensi yang saya pakai yaitu pertama dari sistem industri dan rantai pasok dan strategi perancangan operasional, perbaikan rantai pasok untuk mencapai daya saing, dan topik-topik kajian riset untuk ilmu manajemen. Kedua, dari strategi operasional hadapi ketidakpastian rantai pasok. Lalu dari artikel supply chain management dan dari artikel buku UMSIDA dan artikel dari Dynasty Review. Baik, sekian webinar saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.